Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi tentang teori konsumsi Islami. Sebelum itu, perkenalkan saya Eka Levi Febrianti dan rekan saya Kalista Zaskia Ramadhani. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari teori konsumsi Islami. Teori konsumsi dalam Islam mengacu pada cara konsumen muslim memenuhi kebutuhan barang dan jasa dengan cara memperhatikan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam. Konsumsi tidak hanya dilihat dari segi material, tetapi juga dilihat dari segi spiritual dan sosial, dengan tujuan mencapai maslahah atau kebaikan di dunia dan di akhirat. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam ini terdiri dari 4. Yang pertama itu ada keadilan, yang dimana menghindari kezaliman dalam konsumsi, memastikan tidak menimbulkan dampak negatif bagi orang lain. Yang kedua itu ada prinsip kebersihan. Yang dimaksud dengan prinsip kebersihan di sini yaitu mengutamakan barang yang bersih dan yang menyehatkan. Contohnya memilih makanan organik dan menghindari makanan yang terkontaminasi. Lalu yang ketiga itu ada prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan yang dimaksud itu adalah tidak berlebihan dalam mengkonsumsi barang ataupun makanan. Contohnya menghindari makanan yang berlebihan yang dapat merugikan kesehatan. Lalu yang terakhir itu ada prinsip halal. Prinsip halal yang dimaksud adalah konsumsi barang yang baik dan halal. Contohnya makanan seperti daging yang disembelih sesuai dengan syariah. Terus seperti produk kosmetik yang tidak mengandung bahan-bahan haram. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi utility atau fungsi utilitas yang digunakan untuk mengukur seberapa besar manfaat atau kepuasan yang dialami oleh konsumen ketika mereka menggunakan suatu barang atau jasa. Dari situ, konsumen bisa memberikan penilaian terhadap produk tersebut dan berbagai pengalaman mereka. Dalam ilmu ekonomi, tingkat kepuasan atau utility function digambarkan oleh kurva indifferent curve. Biasanya digunakan oleh utility function antara dua barang atau jasa yang keduanya memang disukai oleh konsumen. Ini saya akan menjelaskan 3 aksioma pilihan rasional. Yang pertama itu ada competence, di mana aksioma mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukai di antara dua keadaan. Contohnya, misalnya A lebih disukai daripada B, B lebih disukai daripada A dan B sama-sama menariknya. Lalu yang kedua itu ada transitivity. Transitivity itu menurut aksioma menjelaskan bahwa jika individu mengatakan A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka akan dipastikan A lebih disukai daripada C. Lalu yang ketiga itu ada continuity. Continuity ini aksioma menjelaskan bahwa jika seorang individu mengatakan A lebih disukai daripada B, maka yang mendekati A juga pasti disukai daripada B. Ketiga asumsi ini dapat kita terjemahkan dalam bentuk geometris yang selanjutnya lebih sering kita kenal dengan kurva indifferent. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurva indifferent dengan utility berbeda. Semua kombinasi titik pada kurva indifference yang sama memiliki tingkat kepuasan yang sama juga. Bisa kita lihat pada kurva tersebut menunjukkan bahwa titik A, B, dan C berada pada tingkat indifference yang sama, sehingga tingkat kepuasan pada titik A sama dengan tingkat kepuasan pada titik B maupun C, yaitu pada U1. Sedangkan titik D dan E memberikan tingkat kepuasan yang sama, yaitu pada U2. Dapat kita ketahui bahwa titik D dan E memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi daripada titik A, B, maupun C. Konsekuensi dari adanya aksioma konsistensi dalam pilihan konsumen, maka antara kurva indifference yang berbeda tidak boleh berpotongan. Jika kurva tersebut berpotongan, berarti terjadi pelanggaran terhadap aksioma utility, yaitu tidak adanya konsistensi telah terjadi. Saya akan menjelaskan kurva indifferent untuk barang haram dan halal. Dapat kita lihat pada gambar di samping,
sumbu X yaitu adalah haram dan sumbu Y adalah yang halal. Dalam konsep Islam pun diakui bahwa yang lebih banyak tentunya yang halal. Secara grafis utility function antara dua barang atau jasa digambarkan sebagaimana lazimnya. Dapat kita lihat pergerakan utility function ke kiri atas itu menunjukkan semakin banyak barang halal yang dikonsumsi dan semakin sedikit barang yang haram dikonsumsi. Semakin banyak barang halal berarti menambah utility-nya, sedangkan semakin sedikit barang yang haram berarti mengurangi disutility-nya. Keadaan ini memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang budget constraint atau batasan anggaran. Merupakan teori yang menjelaskan bahwa setiap agen ekonomi, baik itu individu, perusahaan, atau pemerintah, harus melakukan pengeluaran tetap dalam batasan yang ditentukan oleh kemampuannya dalam membiayai. Sedangkan budget line ialah garis lurus dengan kemiringan menurun yang menunjukkan kombinasi dua komoditas yang berbeda. Kombinasi titik di bawah budget line menunjukkan jumlah dana yang digunakan untuk mengonsumsi barang X dan barang Y, dan juga jumlah dana yang digunakan tersebut lebih kecil daripada jumlah dana yang tersedia. Dapat dilihat pada daerah yang diarsir. Dari beberapa penjelasan, dapat kita simpulkan bahwasannya teori konsumsi Islam berfokus pada pemenuhan kebutuhan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kesederhanaan, dan juga moralitasnya. Konsumsi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi keinginan, tetapi juga untuk mencapai maslahah atau kebaikan di dunia dan akhirat. Prinsip untuk mencakup konsumsi barang halal yang menghindari pemborosan dan berinfak untuk kepentingan sosial. Dengan demikian, perilaku konsumsi seorang muslim harus mencerminkan nilai-nilai agama dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.